Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian siapa penemu telepon? Ya, tepat sekali. Jadi, telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell tepatnya pada tahun 1987. Dan beginilah model pertama telepon sebelum menjadi telepon seperti sekarang ini ya. Telepon kita gunakan sebagai alat komunikasi. Tetapi jika pada dahulu telepon hanya digunakan sebagai alat komunikasi lisan atau berbicara seperti ini, dengan berkembangnya teknologi, semakin berkembang teknologi, telepon juga sekarang bisa digunakan sebagai alat komunikasi tulisan dalam bentuk pesan singkat. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi ini, telepon dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang lebih mudah dan lebih gampang. Telepon ditemukan setelah telegraf. Telegraf diubah menjadi telepon dengan ditemukannya mikrofon dan alat pendengar. Mikrofon dan alat pendengar tersebut berbentuk kerucut. Suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim melalui kabel. Bentuk telepon semakin berkembang. Mikrofon dan alat pendengar terpisah. Telepon digunakan sambil memutar engkol dan tersambung pada operator yang akan menghubungkan dengan orang yang dituju. Selanjutnya, bentuk telepon dilengkapi angka. Pengguna telepon memiliki nomor masing-masing. Sebelum telepon genggam ditemukan, manusia menggunakan telepon umum. Telepon umum hanya dapat digunakan untuk sambungan lokal. Telepon umum mulai diperkenalkan pada tahun 1981. Cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan uang logam terlebih dahulu. Setelah itu, tekan nomor yang akan dihubungi. Tunggu hingga telepon tersambung. Jenis telepon umum lainnya adalah telepon umum kartu. Telepon umum kartu mulai diperkenalkan pada tahun 1988. Untuk menelepon dibutuhkan kartu yang berisi pulsa. Telepon umum kini sudah jarang digunakan. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran telepon umum digantikan fasilitas lain, misalnya telepon genggam. Kini, kartu telepon menjadi barang langka yang dikoleksi. Sekarang, telepon genggam banyak digunakan. Telepon genggam berfungsi berkat adanya satelit. Teknologi telepon genggam juga semakin berkembang. Dahulu, telepon genggam hanya dapat digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Sekarang, telepon genggam dapat mengirimkan gambar dan melakukan panggilan video. Teknologi komunikasi semakin berkembang dari masa ke masa. Dengan perkembangan teknologi, saat ini kita dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh, baik melalui telepon atau melalui email. Email adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan internet. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkembangan alat komunikasi tulisan maupun alat komunikasi suara, kali ini Ibu akan merangkum secara ringkas tentang perkembangan teknologi komunikasi, baik itu alat komunikasi suara maupun alat komunikasi lisan. Baiklah, silakan dengarkan penjelasan berikut ini. Tahukah kalian, dahulu sebelum telepon dan jaringan internet ditemukan, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat. Waktu sampainya surat bergantung jarak. Jika jaraknya jauh, surat memerlukan waktu hingga berminggu-minggu untuk sampai. Sekarang, dengan menggunakan komputer yang disertai jaringan internet, kita bisa langsung membaca pesan sesaat setelah pesan tersebut dikirimkan. Sebelum telepon ditemukan, komunikasi jarak jauh dilakukan menggunakan telegraf. Setiap huruf pada telegraf dilambangkan dengan titik atau garis. Sekarang, melalui jaringan internet, kita bisa menelepon ke seluruh dunia. Kita juga bisa melihat langsung orang yang kita ajak bicara melalui panggilan video.
Selain itu, kita juga bisa mengirimkan gambar, dokumen, bahkan video dengan mudah dan cepat. Setelah mendengarkan penjelasan tentang perkembangan teknologi komunikasi, sekarang silakan buka bukunya pada halaman 82. Kalian tuliskan macam-macam alat komunikasi yang disebutkan dalam penjelasan perkembangan teknologi komunikasi. Jadi di sini Ibu temukan alat-alat komunikasi yang terdapat dalam penjelasan tersebut. Yang pertama ada surat. Yang kedua ada surat elektronik yang biasa kita sebut dengan email. Ketiga adalah telegraf, dan 4 ada panggilan video atau video call. Adapun manfaat dari macam-macam alat komunikasi ini yaitu, jadi manfaat dari alat komunikasi ini adalah yang utamanya ada sebagai penyampai pesan. Adapun masing-masing manfaat, surat sebagai penyampai pesan. Walaupun jaraknya dekat ataupun jauh, jadi surat ini bisa digunakan sebagai penyampai pesan. Kemudian ada surat elektronik atau email juga sebagai penyampai pesan. Tapi apa perbedaannya dengan surat biasa? Surat elektronik sebagai penyampai pesan yang lebih cepat daripada surat biasa, karena dengan terhubungnya pada jaringan internet, kita dapat lebih cepat melihat pesan tersebut ataupun membalasnya. Yang ketiga, manfaat telegraf, yaitu penyampai pesan yang dilambangkan dengan titik dan garis. Jadi, pada zaman dahulu sebelum adanya telepon, digunakan penyampai pesan yang disebut dengan telegraf, tetapi tidak ada tulisan, hanya berupa titik dan garis saja. Dan yang keempat, manfaat dari panggilan video atau video call, yaitu sebagai alat komunikasi yang bisa membuat penggunanya saling bertatap muka meskipun jaraknya jauh. Dengan adanya fasilitas video call ini, bisa langsung melihat orang yang kita hubungi dengan video call. Jadi ini adalah manfaat-manfaat dari alat komunikasi ini. Silahkan dicatat. Semakin maju atau semakin berkembangnya teknologi, tentu dalam berkomunikasi juga mengalami kemajuan. Salah satunya dapat kita lakukan melalui media sosial. Contohnya adalah adanya Facebook, Instagram, Twitter, email, dan juga lain sebagainya. Apa itu media sosial? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang media sosial, silahkan dengarkan penjelasan berikut ini. Media sosial. Saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komunikasi. Alat komunikasi diperlukan untuk menyampaikan maksud dan pemikiran kita. Salah satu cara untuk berkomunikasi adalah menggunakan media sosial. Media sosial merupakan suatu wadah atau tempat untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Melalui media sosial, kita dapat menyampaikan pikiran, berbagi pengalaman, mengirim pesan, foto, dan video kepada teman ataupun keluarga. Ada banyak jenis media sosial. Setiap jenis media sosial memiliki ciri masing-masing. Contoh media sosial yang pertama adalah blog pribadi. Pemilik blog dapat menulis hal tentang apapun. Pembaca dapat meninggalkan komentar pada tulisan yang dibuat. Selanjutnya, terdapat jejaring sosial. Pengguna jejaring sosial dapat mengunggah pesan, foto, dan video. Pemilik media sosial dapat mengatur siapa yang dapat melihat unggahannya tersebut. Apakah dapat dilihat secara umum atau hanya dilihat oleh teman saja? Media sosial memiliki peran yang sangat penting. Media sosial dapat digunakan dalam menjalin hubungan dengan teman ataupun keluarga yang jaraknya jauh. Namun, pengguna media sosial harus berhati-hati membagikan informasi pribadinya. Untuk memiliki media sosial diberikan batasan umur. Anak-anak tidak dapat memiliki media sosial sendiri dan perlu didampingi oleh orang tua. Jadi ingat ya, jika kalian masih di bawah umur, kalian tidak boleh mempunyai media sosial sendiri. Karena biasanya dalam jaringan internet terdapat iklan-iklan yang tidak bagus untuk anak-anak ya. Harus diingat itu. Kemudian, buka buku pada halaman 85. Kita akan menyelesaikan soal matematika pada nomor 2. Tentu kalian masih ingat apa itu keliling bangun kan? Keliling bangun adalah bagian tepi atau pinggiran dari sebuah bangun datar yang garisnya terhubung, tidak terputus. Jadi, kalau sebelumnya kita menghitung bangun datar kelilingnya menggunakan media pena, pensil,
lidi ataupun benda lainnya, kali ini kita akan menghitung keliling bangun datar yang terlihat petak-petak atau kotak-kotak seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita hitung jarak petaknya atau kotaknya dari setiap tepian. Jadi dari sini ke sini ada satu petak, berarti ini ada satu. Kemudian dari sini sampai sini ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, berarti ini ada 3. Kemudian kita hitung lagi tepiannya yang mana lagi. Ini tepian pinggirnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ini juga ada 3. Kemudian yang ini ada 1. Kita hitung yang ini ada berapa? 1, 2. Dan yang juga tepian di pinggir sini ada 2. Jadi nah, kita sudah dapat jumlah panjang setiap tepiannya. Tinggal kita apakan? Tinggal kita, ya benar sekali, tinggal kita jumlahkan. Jadi kelilingnya kita singkat dengan KLL sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 dan ditambah 3. Kita jumlahkan. 12. Jadi untuk yang A ini adalah 12 kelilingnya. Mudah bukan? Hampir sama seperti yang biasanya. Coba kita hitung lagi yang B. Yang B ada berapa? 1. Yang di tepi sini ada 1, 2. Ini ada 1 dan di sini juga tepiannya 1. Yang ini juga 1. Kemudian tepian sini ada 2. Ini 1 dan tepian sini ada 1. Coba kita hitung yang B, kelilingnya ada berapa? Kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 lagi ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 dan selesai. Langsung kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3, 4. Ini ada satu lagi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi seperti ini. Coba satu lagi. Yang C, kita hitung dulu apanya? Iya, panjang kotak setiap tepiannya. Jadi semua tepiannya harus dihitung ya untuk bisa menghitung kelilingnya. Yang atas ini ada berapa? 1, 2. Yang ini ada 1. Kemudian dari sini ke sini ada berapa? Ada 2. Dari sini ke sini ada 2 juga. Tepian yang di sini ada 2. Ini 1. Tepian yang di sini ada 2. Dan tepian yang terakhir ada juga 2. Tinggal hitung kelilingnya. Keliling sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 tambah 2 dan ditambah 2. Kita hitung berapa jumlahnya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi mudah bukan untuk menghitung tepian keliling ini. Jadi kita hitung dulu masing-masing tepiannya berapa. Setelah dapat semua jumlah tepian atau pinggirannya, baru kita jumlahkan. Untuk bagian D dan E, silakan Ananda berlatih sendiri ya. Kemudian buka bukunya pada halaman 90. Kita akan menghitung keliling nomor 1. Yang ini kalau kita perhatikan sama seperti sebelumnya, ada gambar bangun datar dengan petak-petak. Perbedaannya hanya ada jarak atau besar panjangnya, yaitu dalam sentimeter. Dilihat ini satu kotak ini adalah persegi ya. Satu kotak ini adalah persegi. Panjang dari sini ke sini 1 cm, dari sini ke sini 1 cm, maka otomatis setiap persegi ini satu kotaknya juga 1 cm. Jadi kita hitung jumlah tepian seluruhnya. Seperti biasa ini 1 tetap, yang ini ke sini berapa? 2 cm. 2 cm, yang ini ke sini 1 cm.
Yang ini ke sini 1 cm, yang ini ke sini 1 cm, yang ini ke sini 2 cm, dan ini ke sini 1 cm, dan yang ini ke sini 1 cm. Setelah itu diapakan? Untuk mencari keliling dijumlahkan. Keliling sama dengan, kita hitung dari sini 1 ditambah berapa ini? Bukan 1 yang ini ya, 2, karena ini 1 2. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, dan yang terakhir ditambah 1. Kita hitung ada berapa panjangnya? Kelilingnya 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keliling untuk bangun A adalah 10 cm. Nah, untuk yang B coba kita kerjakan lagi. Sama, panjangnya satu kotak ini adalah 1 cm dari setiap perseginya ya. Jadi kita hitung lagi, 1, ini juga 1, ini 1 cm, yang ini 1 cm, ini ke sini berapa jadi? 2 cm, yang ini ke sini 1, 2, 3 cm, dan yang ini ke sini ada 1, 2 cm, dan yang terakhir ada dari sini ke sini 1 cm. Tinggal kita jumlahkan. Kelilingnya sama dengan dari sini kita hitung 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 1. Tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 12 jangan lupa 12 cm karena ini ada satuan panjangnya ya. Nah, untuk yang bagian C dan D coba Ananda berlatih sendiri ya. Berlatih sendiri di rumah, bisakah? Jika masih belum jelas, silahkan Ananda langsung tanyakan kepada ibu. Ibu rasa untuk menghitung keliling pada sebuah bangun dengan petak-petak seperti ini sudah cukup ya. Dan ingat, jika Ananda masih belum mengerti, langsung tanyakan saja kepada ibu. Pelajaran yang selanjutnya yaitu diskusi dan bermusyawarah sebagai bentuk kerjasama. Perkembangan teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Diskusi bersama dapat dilakukan melalui sambungan telepon atau panggilan video. Berdiskusi atau bermusyawarah merupakan bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila keempat ya. Jadi diingat, berdiskusi atau bermusyawarah adalah pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika berdiskusi, seringkali terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan hendaknya tidak dipermasalahkan, kita harus tetap saling menghargai pendapat orang lain. Semua pendapat dapat dimusyawarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dan budaya khas daerah, serta makna Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Selain suku bangsa, di Indonesia juga terdapat beragam kebudayaan. Ragam budaya tersebut tampak dari perbedaan adat dan kebiasaan. Meskipun terdapat keragaman, di Indonesia terdapat dasar negara yang mengatur agar kerukunan tetap terjaga. Meskipun memiliki adat istiadat yang berbeda, hendaknya kita saling menghargai untuk mempertahankan persatuan. Nah, Ananda, siapa yang masih ingat pengamalan sila keberapakah tentang persatuan ini? Ya, benar sekali. Jadi, untuk mempertahankan persatuan itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sikap bersatu juga sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang bunyinya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Jadi meskipun berbeda budaya, adat, suku, bangsa, bahkan bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu satu negara Indonesia. Pelajaran terakhir hari ini yaitu cara menghargai adanya keragaman perbedaan pendapat
terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi komunikasi juga dapat memiliki dampak terhadap persatuan bangsa. Orang lebih mudah menyatakan pendapatnya secara umum menggunakan media sosial. Seringkali pendapat dan komentar yang disampaikan berbeda-beda. Berikut ini cara menghargai adanya perbedaan pendapat terhadap perkembangan teknologi komunikasi, antara lain: 1. Ketika menggunakan media sosial, hendaknya menuliskan pendapat dengan santun. 2. Jika terdapat perbedaan, harus diterima dengan baik agar terhindar dari perselisihan. 3. Gunakan media sosial secara bijak agar tercipta kerukunan dan tidak menimbulkan perpecahan. Dan 4. Perkembangan teknologi komunikasi harus disikapi dengan baik. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan ingat, jika masih ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa, seperti biasa, jika sudah sampai pembelajaran 6 akan ada latihan 4 soal ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.